Guys, jadi di konten kali ini aku bakalan berbagi tips memilih kos-kosan yang ada di Kota Malang. Jadi kayaknya nih, maba udah berdatangan, nggak tahu lah ini musim maba apa musim udah maba mahasiswa baru apa musimnya maba mahasiswa baru keluar ya. Pokoknya kayak gitulah guys ya. Aku bakalan kasih tips untuk gimana caranya biar kalian bisa milih dan bisa dapetin kos-kosan terbaik sesuai budgeting kalian di Kota Malang. Jadi biar dapetnya nggak kemahalan, biar dapetnya tuh nggak yang pas-pasan, biar dapetnya tuh juga yang nggak jelek gitu. Jadi yuk kita langsung aja. Sebelum kalian menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Kita langsung aja. Tips yang pertama, kalau kalian mau memilih kos, pilihlah kos-kosan yang lebih jauh lokasinya dari kampus. Jadi kalau semisal kalian pengen kos-kosan kalian agak bagus ya, agak bagus, bukan yang bagus banget gitu, agak bagus dengan budgeting murah, kalian harus cerdas-cerdas memilih lokasi kos-kosan ya. Kalau kalian memilih lokasi kos-kosan yang di dekat kampus langsung atau enggak yang area lokasinya tuh berdempetan dengan kampus, maka sudah bisa dipastikan kalian akan mendapatkan kos-kosan dengan harga mahal dan fasilitas terbatas. Dan itu tuh bukan sesuatu yang ditutup-tutupin lagi, emang kayak gitu udah. Jadi fasilitas terbatas tapi harga mahal itu adalah kos-kosan yang ada di dekat kampus. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalian cari kos-kosan yang sedikit lebih jauh daripada kampus biar kalian dapat dengan harga yang lebih murah dan juga fasilitas yang lebih lengkap gitu ya. Yang kedua, jangan pernah pilih kos-kosan yang ada di dalam perumahan atau ada di dalam klaster, karena itu sudah pasti tergolong kos-kosan premium atau kos-kosan elit. Dan untuk harga kos-kosan elit dan premium di Kota Malang itu di harga 1,2, 1 juta sampai di angka 2,5 ke atas. Jadi kalau misalnya budgeting kalian per bulan itu adalah 500 atau enggak 600, artinya kalian tidak boleh masuk perumahan atau enggak klaster ya, karena itu tergolong kos-kosan mewah ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu ini cari kos-kosannya di mana gitu. Jadi kalau misal kalian cari kos-kosan ya yang di areanya kos-kosan biasa yang memang lokasinya itu tuh buat ngekos gitu, bukan perumahan atau enggak bukan klaster yang dijadikan kos-kosan. Karena kalau sudah masuk kos-kosan di klaster dan di perumahan udah pasti elit. Fasilitasnya juga nggak jauh-jauh beda. Karena aku punya teman dan aku pernah review kosannya. Kosannya tidak terlalu lebar, memang pakai spring bed, free wifi, tapi kalian bisa dapetin kos-kosan yang lebih baik daripada itu dengan harga yang lumayan minim gitu. Seperti itu. Yang ketiga adalah kalian bisa banget cari kos-kosan yang ada di rumah-rumah warga. Kan banyak nih ya teman-teman ya. Jadi kan Malang ini adalah salah satu kota yang berkembang, kota yang sedang berkembang dan mau maju gitu ya, karena adanya pendidikan karena banyaknya kampus di Kota Malang, UB, UM, UMM, UIN, banyak banget pokoknya ya kan. Nah, mereka sekarang sedang berlomba-lomba untuk membuka kos-kosan, karena sekarang kos-kosan adalah bisnis yang cukup menjanjikan untuk mereka jalani ya teman-teman ya. Nah, bukan cuma yang punya duit sekarang buka kos-kosan, tapi warga-warga sekitar juga buka rumahnya untuk dikosin. Nah, kalian bisa tanya di beberapa rumah yang membuka rumahnya untuk kos-kosan, dan biasanya mereka membuka penawaran. Semisalnya harganya nih dari 700 per bulan, kalian bisa banget tawar untuk menjadi harga 600 per bulan. Karena biasanya warga-warga seperti itu adalah warga-warga yang membuka peluang kesempatan penghasilan untuk mendapatkan income setiap bulannya, tapi bukan bisnis gitu ya guys. Jadi bisa di lobby lah gitu. Tapi kalau semisal harganya ketinggian, fasilitasnya terbatas, udah di rumah warga, desek-desekan sama keluarganya, ya udah cari yang lain aja. Ya jangan maksa gitu ya. Ini kalian cerdas-cerdas lah. Tapi kalau saranku, rumah warga tuh sepertinya jauh lebih murah daripada kos-kosan pada umumnya ya. Jadi kalau misal kalian mau mencari
mau cari kos-kosan yang murah di area kampus, cari yang kos-kosan itu di dalam rumah warga gitu, kalau kalian nggak sungkan sama keluarganya. Tips yang terakhir adalah kalau semisal kalian terpaksa dan tidak punya motor ataupun budgeting akomodasi untuk kuliah dan kemanapun itu susah, kalian harus merelakan diri untuk mau berdua dengan teman kalian satu kosan ya, untuk mau berdua dengan teman kalian. Jadi biasanya nih aku kasih tahu ya, biasanya kos-kosan di Kota Malang itu kalau semisal sendiri 900, kalau semisal berdua jadi 1.200.000 atau enggak 1.100.000, jadi nambahnya biasanya 100 atau enggak 200 gitu. Jadi kalian kalau berdua itu kan bisa dibagi dua, artinya kalian masing-masing 600, dan itu jauh banget kan beda harganya. Dan kalian bisa dapetin juga fasilitasnya tetap lengkap meskipun kalian berdua gitu, yang pada akhirnya kalian bisa ngekos, cuman kalian harus merelakan diri untuk berbagi dengan teman kalian untuk mendapatkan budget yang lebih murah dengan fasilitas yang banyak, fasilitas yang lengkap gitu ya. Jadi itu sekian dari aku guys, tip memilih kos-kosan yang ada di Kota Malang. Jadi sebenarnya tergantung kalian. Kalau kalian mau dapet yang murah nih, kalian harusnya mau untuk capek nyari gitu aja udah. Mau capek nyari, mau capek untuk jalan kaki atau nggak naik motor ngabisin bensin seharian cari kos-kosan yang harganya murah dengan fasilitas yang lengkap gitu. Tapi kalau kalian udah nggak punya tenaga dan punya budgeting lebih, kalian ya udah langsung cus kos-kosan yang terdekat dari kampus aja gitu aja udah lengkap ya. Nah oke guys, sekian dulu dari aku. Thank you banget udah nonton video aku. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.